Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024-1010-2070, Program Studi Teknologi Informasi, Kelas Desain Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai Decrease and Conquer. Jadi langsung saja untuk soal yang pertama, di sini eh, permasalahannya adalah sebuah array A indeks 1 sampai N yang memiliki N elemen berisi N1 bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Dengan demikian, ada satu elemen array yang kosong. Bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai N, tidak boleh ada bilangan yang sama di A. Sehingga ada satu bilangan 1 sampai N yang tidak digunakan. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 sebagai bilangan yang tidak digunakan ditujukan di gambar berikut. Jadi ini gambarnya, kemudian langsung ke soal yang pertama. Untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi decrease and conquer, modifikasilah binary search-nya. Jadi di sini langsung saja kita buat sebuah function def decrease dengan parameternya itu ada A, awal, dan akhir yang kita jadikan sebagai patokan ya, parameter. Kemudian di sini ada sebuah array A yang isinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 9, 10. Kemudian ada variabel awal yang itu sama dengan 0, kemudian ada variabel akhir juga yang itu sama dengan len A min 1. Nah, jika awal itu lebih dari akhir, maka lakukan return min 1. Kemudian untuk mencari nilai, ini untuk mencari nilai awalnya. Kemudian untuk mencari nilai tengah. Di sini tengah itu sama dengan awal plus akhir dibagi 2. Nah, jika A indeks tengah ini itu sama dengan non, maka lakukan return tengah. Nah, jika tidak, maka jika nonnya itu di dalam array A yang bagian tengah plus 1 dibagi akhir, maka lakukan decrease A tengah plus 1 akhir. Nah, jika tidak, maka decrease A awal tengah min 1. Kemudian untuk soal selanjutnya yang B, jelaskan mengapa algoritma yang telah Anda desain di soal C tergolong decrease and conquer. Nah, jadi algoritma tersebut itu dapat dikatakan sebagai algoritma decrease and conquer karena dalam pengaplikasiannya itu kita akan mengurangi ukuran dari soal yang akan kita kerjakan menjadi subset yang lebih kecil. Nah, dari situ kita kerjakan subset yang lebih kecil untuk mendapatkan jawabannya. Jadi misal di sini itu terdapat Jadi misal terdapat 8 elemen pada array. Di sini ada 8 elemen pada array. Kemudian cara pengerjaannya itu kita bagi menjadi 2 di sini. Nah, misal array di sini itu subsetnya lebih kecil, maka yang kita kerjakan yang sini. Nah, jadi yang sini itu cukup kita abaikan saja, begitu. Nah, dari sini kita bisa dari sini saja itu sudah cukup untuk mendapatkan jawaban dari yang dipertanyakan seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk memperingan ya apa yang perlu dikerjakan kurang lebihnya. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua, operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B plus titik plus B sebanyak A kali. Untuk soal yang A, langsung saja desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Jadi di sini terdapat sebuah prosedur code yang dinamai sebagai algoritma perkalian dari A dan B. Kemudian fungsinya untuk menghitung perkalian dari dua bilangan positif dan inputnya itu bilangan A dan B yang positif. Kemudian output yang dihasilkan itu adalah hasil perkalian dari A dan B. Kemudian untuk badan algoritmnya itu, jika A sama dengan 1, lakukan return B, dan jika tidak, maka return B plus multiple A min 1B. Lanjut untuk yang soal B, jelaskan mengapa algoritma yang telah Anda desain di soal A tergolong brute force algorithm. Nah, jadi algoritma ini itu merupakan algoritma brute force karena
algoritma yang digunakan itu sama dengan penyelesaian pada soal, di mana fungsinya itu untuk memecahkan masalah dengan cara yang sederhana dan cara yang jelas. Kemudian soal yang C, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi decrease and conquer. Hintnya itu adalah jika A kali B itu sama dengan hintnya itu adalah A kali B sama dengan A per B kali 2B. Nah, jika A-nya itu sama dengan A kali B, jika A-nya itu sama dengan ganjil, maka A kali B itu sama dengan A min 1 per 2 kali 2B plus B. Lakukan hal ini terus sampai A sama dengan 1. Nah, jadi langsung saja untuk algoritmanya. Di sini kita buat function def multiply D, N, C. Parameternya itu A dan B. Kemudian jika A-nya itu sama dengan 1, maka lakukan return ke B. Dan jika A-nya itu modulo 2 sama dengan 0, maka lakukan return multiply D and C A per 2, 2 kali B. Nah, jika tidak, maka lakukan return multiply D and C A min 1 dibagi 2, 2 kali B plus B. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang D, jelaskan mengapa algoritma yang telah Anda desain di soal C tergolong decrease and conquer. Nah, jadi algoritma ini dikatakan algoritma decrease and conquer karena dalam pengaplikasiannya kita akan mengurangi ukuran dari soal yang kita kerjakan itu menjadi subset yang lebih kecil. Sama seperti yang soal nomor 1 tadi. Nah, di mana subset yang lebih kecil tersebut kita kerjakan itu sudah dapat jawabannya. Jadi yang subset dari pembagian subset itu cukup mengerjakan subset yang nilainya lebih kecil itu tadi. Jadi fungsinya dari sini decrease and conquer itu adalah untuk memperingan bagian yang perlu dikerjakan seperti itu. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.